Total ini 240.000 nikel murni. Nah, ini salah satu nanti kalau jadi, ini sudah terbesar di dunia. Kita sudah menguasai besar produksi Indonesia. Kita sudah di atas 50% produksi dalam negeri ini. Dengan permintaan mobil listrik yang tinggi, tentunya juga akan meningkatkan permintaan terhadap lithium baterai. Kita punya 11 smelter. Ini sudah terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di dunia. Agar industri otomotif segera merancang, mempersiapkan untuk industri mobil listrik di Indonesia. Ketika Indonesia bisa menjadi kaya karena naiknya harga nikel untuk mobil listrik. Membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir yang memberikan nilai tambah yang tinggi, juga menyerap tenaga kerja, dan banyak hal-hal positif lainnya yang akan bisa diterima oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendorong penggunaan mobil listrik guna menekan penggunaan bahan bakar berbasis fosil yang dinilai tidak ramah lingkungan, di mana prospek yang bagus pada transportasi berbasis listrik diperkirakan dapat mengerek naiknya harga nikel yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Chief Executive Officer PT Indonesia Morowali Industrial Park, Alexander Barus menyampaikan, pada 5 tahun sebelumnya, komoditas nikel belum menjadi primadona, namun sampai dengan tahun 2025, harga nikel bisa mencapai $25.000 per metric ton, bahkan di tahun 2030 bisa sampai mendekati $30.000 per metric ton. Terus melonjaknya harga nikel ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan baterai untuk mobil listrik karena pertumbuhan dan populasi mobil listrik yang juga terus meningkat, sehingga hal itu akan menyebabkan meningginya permintaan dunia pada nikel. Dengan kondisi kenaikan harga nikel ini seharusnya menjadikan Indonesia makin kaya ke depannya. Dengan catatan, bila potensi nikel ini benar-benar dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sedangkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi tambang di dalam negeri, pemerintah juga terus mendorong dilakukannya hilirisasi mineral termasuk nikel dengan membangun smelter yang menggunakan teknologi high pressure acid leaching yang bertujuan agar dapat menyerap nikel kadar rendah. Menurut keterangan Alexander Barus, di Morowali sendiri sudah dilakukan groundbreaking 4 pabrik yang akan memproduksi katoda nikel kobalt dengan total kapasitas sebesar 240.000 ton nikel murni. Dan apabila pabrik ini selesai dibangun, maka akan menjadi salah satu smelter nikel kobalt terbesar di dunia. 240.000 nikel murni. Nah, ini salah satu nanti kalau jadi, ini sudah terbesar di dunia. Tidak hanya smelter saja, di kawasan industri Morowali ini juga akan dibangun pabrik daur ulang atau recycle baterai lithium. Menurutnya, pembangunan pabrik daur ulang baterai juga sudah dilakukan di beberapa tempat lain, namun belum semaju yang ada di Indonesia Morowali Industrial Park. Sebetulnya kami merencanakan membangun itu adalah pabrik untuk recycle lithium baterai ini. Di sini juga kita bangun di Morowali. Itu di IMIP, di tempat lain akan mulai dibangun, tapi belum sampai pada semaju apa yang ada di IMIP. Karena di IMIP itu kita juga sudah bangun namanya pilot plant. Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Indonesia saat ini memiliki sumber daya nikel sebesar 11,7 miliar ton dengan cadangan sebesar 4,5 miliar ton yang tersebar sebagian besar di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara. Namun cadangan terbukti atau proven reserve saat ini hanya sekitar 1,08 miliar ton yang diperkirakan bisa bertahan selama 9 tahun. Dengan pengelolaan yang benar dan baik, melimpahnya sumber mineral di Indonesia diharapkan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta mensejahterakan seluruh elemen masyarakat. Strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita nanti bisa mendahului membangun industri mobil listrik yang murah, yang kompetitif, karena bahan-bahan ada di sini.